Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fauzi Ibrahim Nenggolan yang akan membawakan mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Assembly kepada adik-adik selama semester ini. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi dengan sistem mikroprosesor atau mikroprosesor. Nah, tujuan perkuliahan kita kali ini adalah mengetahui pengertian sistem mikroprosesor, mampu memahami penggunaan sistem mikroprosesor dalam menyelesaikan masalah analisis sistem digital, mampu membedakan mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Nah, terdapat 3 pengertian yang harus dibedakan, yaitu mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Nah, tentu adik-adik tidak asing lagi kan dengan mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler ini. Nah, siapa yang bisa memberikan definisinya atau pengertiannya? Silakan melakukan raise hand. Ya, silakan, Budi. Terima kasih, Budi. Ya, sudah mendekati ya. Jadi, mikroprosesor itu adalah suatu chip atau IC, integrated circuit, yang di dalamnya ada rangkaian ALU, rangkaian control unit, dan register. Jadi, mikroprosesor ini disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, karena di mikroprosesor inilah proses akan bekerja keseluruhannya. Nah, di dalamnya ada apa tadi? ALU, menyediakan fungsi pengolahan. Pengolahan apa yang dilakukan di ALU? Pengolahan arithmetic logic unit, artinya ada pengolahan aritmatik dan pengolahan logik yang dilakukan di unit ini. Nah, control unit mengontrol fungsi prosesor tadi. Instruksi-instruksi akan masuk kepada control unit, dan register adalah tempat penyimpanan sementara dalam mikroprosesor itu. Nah, gambaran dari sebuah mikroprosesor atau IC, integrated circuit, di dalamnya ada ALU, arithmetic logic unit tadi, control unit, dan register-registernya. Selanjutnya, di dalam ini beberapa contoh chip mikroprosesor, ada dari Intel, ada dari AMD, ada dari Apple. Nah, selanjutnya adalah definisi dari mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor yang tadi dengan memori utama, main memory atau antarmuka input-output atau I/O interface yang dilakukan menggunakan sistem interkoneksi bus. Nah, ini gambaran sebuah sistem mikrokomputer. Di dalam sebuah mikrokomputer ada mikrocontroller yang di dalamnya ada mikroprosesor, interconnection system, main memory, dan I/O interface. Nah, peripheral atau alat-alat yang berhubungan dengan sebuah mikrokomputer akan terkoneksi ke I/O interface. Jadi I/O interface inilah penerjemahnya kepada si mikrokomputer. Nah, sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Nah, bus itu apa? Kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal, alamat, data, dan kontrol. Lalu apa itu bus alamat, bus data, dan bus kontrol? Bus alamat adalah kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unit-unitnya dan memiliki sifat aliran satu arah. Lalu ada bus data, kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit-unitnya atau sebaliknya dan memiliki sifat aliran dua arah. Jadi kalau bus alamat cuma memberikan satu arah, kalau bus data dia bersifat dua arah. Lalu ada bus kontrol, kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Sinyal-sinyal kontrol tadilah yang menerima dan memberikan instruksi. Lalu main memory. Main memory ada dua, ada ROM dan RAM. ROM adalah read and only memory dan RAM adalah random access memory. Nah, ROM ini di dalam sebuah mikrokomputer banyak digunakan sebagai tempat penyimpanan BIOS. Jadi sebelum kita menginstal sistem operasi di dalam sebuah komputer, kita biasanya akan disimpan dulu BIOS-nya, lalu random access memory yang dapat dibaca dan ditulis. Jadi ini bersifat volatile atau setiap kita melakukan on off atau hidup dan mematikannya, dia akan kosong kembali. Nah, I/O interface dan peripheral. I/O sendiri bagian dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara hubungan antara sistem mikrokomputer dengan dunia luar atau peripheral.
Nah, periferal peralatan yang di luar sistem, ada monitor, printer, keyboard, mouse, input output yang lainnya gitu. Jadi si I/O ini seperti penerjemahnya kepada si mikrokomputer. Nah, sistem mikrokomputer ada di dalamnya monitor, peripheral output, keyboard, peripheral input, ada board, sistem interkoneksinya, CD-ROM, hard disk, dan beberapa part lainnya. Nah, microcontroller adalah chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, input-output interface, dan beberapa peripheral. Microcontroller disebut juga on-chip peripheral. Jadi, microcontroller ini seperti komputer yang ada di dalam sebuah chip. Gitu. Di dalam sudah terdapat RAM, ada juga I/O interface-nya, nah, lalu ada juga mikroprosesornya gitu di dalam sebuah microcontroller. Mungkin pertemuan kita sampai sini saja. Minggu depan kita akan membahas tentang pengalamatan dan instruksi-instruksi yang diberikan di dalam sebuah sistem mikroprosesor. Saya akan uploadkan bahan kuliah minggu depan. Jadi silakan di e-learning, silakan adik-adik download dan pelajari lebih dahulu agar minggu depan kita lebih dapat berdiskusi gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa ditanyakan, bisa langsung kita diskusikan dalam kuliah. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.